Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pointer. Mungkin di materi sudah dijelaskan apa itu pointer. Mungkin kakak akan ngulang sekilas aja sih apa itu pointer. Apa itu pointer? Pointer atau variabel penunjuk adalah suatu variabel yang berisi alamat memori dari suatu variabel lain. Alamat ini merupakan lokasi dari variabel lain di dalam memori. Dengan kata lain, pointer berisi alamat dari variabel yang mempunyai nilai tertentu. Mungkin lebih mudah diingat, ingat saja kalau pointer ini berisi alamat memori. Contohnya nih, ada variabel umur, dengan tipe datanya integer, kita akan menginputkan nilainya 19. Nah, nilai 19 ini akan disimpan di memori dengan alamat memorinya adalah sekian contohnya. Lalu kita menginputkan lagi variabel baru, contohnya ada variabel tinggi, tipe datanya pun berbeda, tipe datanya float, dengan nilainya sekian, 175,6. Nah, nilai ini akan disimpan di memori dengan alamat memorinya contohnya 0002. Nah, antara kedua variabel ini masing-masing memiliki alamat memori, namun alamat memorinya itu berbeda-beda. Jadi tiap variabel yang disimpan di memori itu memiliki alamat memori yang berbeda-beda. Pada operator pointer ada dua, diantaranya yang pertama operator dereference. Operator dereference ini kita menggunakan tanda dan. Ini tanda dan ya. Nah, operator dereference ini bisa disebut dengan address of atau operator alamat. Dengan menggunakan operator dereference, variabel akan menghasilkan alamat lokasi memori. Yang kedua, operator reference. Operator reference ini menggunakan tanda bintang. Operator ini bisa disebut value point by. Dengan menggunakan operator ini akan dihasilkan nilai yang berada pada suatu alamat memori. Nah, ibaratnya ini contoh untuk operator di reference ya. Di sini kan ada memori, alamat penyimpanan memori. Kita menginputkan variabel X dengan tipe datanya integer bernilai 8. Nah, nilai 8 ini akan disimpan di memori. Untuk mengetahui di mana sih nilai 8 ini disimpan di bagian mana atau alamat memorinya berapa, nah kita bisa menggunakan operator di reference dengan tanda dan ini. Jadi kita bisa mengakses alamat memori, contohnya ini, mengakses alamat memori dari nilai 8 ini dengan menggunakan operator di reference. Ini contohnya alamatnya 0011 seperti itu. Langsung saja ke contoh programnya. Sini kakak menggunakan kode blok. Teman-teman bisa bebas menggunakan software apa aja, bisa Dev atau Borland atau sejenisnya. Jangan lupa di save dulu ya. Ini pointer 1. Ini contohnya pointer 1 ini pointer di reference ya. Ini contoh program pointer di reference. Seperti biasa, jangan lupa deklarasikan dulu headernya. Name lalu main. Nah, di sini kakak akan menginputkan variabel X dengan tipe datanya integer bernilai 8 seperti yang kakak contohkan tadi. Nah, tampilkan. Ini akan menampilkan nilai X. Nah, gimana kita bisa mengakses alamat dari nilai X ini? Ini bisa menggunakan operator di reference. X-nya berapa? Kita bisa menggunakan operator di reference. Operator di reference ini menggunakan tanda dan. Nah, tinggal nambahkan tanda dan saja. Nah, kita coba run ya. Nah, sudah tampil kan nilai X, alamatnya sekian. Nah, untuk alamat ini bisa berubah-ubah ya, bisa berbeda-beda tiap
laptop, jadi mungkin alamat punya kakak sama punya kalian mungkin berbeda, tapi bentuknya seperti ini alamat memori itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini contohnya sudah kakak tampilkan di tiap-tiap slide. Teman-teman bisa mengikuti. Nanti kakak share juga PowerPoint-nya. Yang kedua ada operator reference atau operator referensi. Nah, seperti tadi ibaratnya ada variabel X ini. Nah, kita sudah mengetahui kan menggunakan operator dan alamatnya. Contohnya kita menambahkan variabel baru. Nah, variabel ini biar memiliki alamat memori dan nilai yang sama dari variabel X, kita bisa menggunakan operator reference ini. Langsung saja ya ke contohnya. Ini kakak buat file baru. Pointer, contohnya namanya bebas lah ya, terserah kalian. Seperti biasa jangan lupa headernya Nah, ini ada variabel X yang tadi nilainya 8. Lalu kita tambahkan lagi variabel Y. Kita deklarasikan dulu X pointernya, pointer reference-nya. Di sini kakak menggunakan variabel XPTR biar tahu pembedanya. Untuk XPTR ini, yang ini tanpa operator reference, ini nanti akan bernilai alamat dari nilai X. Lalu untuk Y ini nanti akan bernilai menggunakan operator reference, akan memiliki nilai yang sama seperti nilai X. Kita tampilkan nilai X-nya dulu ya. Nah, nilai X ini sudah pastikan kita panggil menggunakan variabel X. Lalu alamat dari nilai X seperti awal tadi menggunakan operator di reference ya. Kok nilai alamat X kita menggunakan operator di reference dulu memanggilnya. Nah, ini masih menggunakan operator di reference ya. Nah, kita menggunakan operator reference yang kedua ini. Cout alamat X. Nah, kita panggil XPTR. Nah, sudah kita deklarasikan tadi. Lalu, nilai yang disimpan pada alamat alamat mana? Kita tampilkan dulu. Nah, alamat yang sudah kita deklarasikan variabel baru tadi, XPTR. Nah, XPTR adalah berapa? 8 kan? Nah, di sini kita tinggal memanggil variabel Y. Nah, beda kan pemanggilannya? Sudah beda, tetapi nanti nilainya sama. Kita buktikan ya. Kita runkan. Nah, nih bisa teman-teman lihat kan? Nilai X kita tadi memanggilnya menggunakan variabel X, sudah pasti 8 kan? Soalnya sudah dideklarasikan. Dengan alamatnya kita memanggil menggunakan operator di reference. Nah, di sini yang kedua kita memanggil alamatnya menggunakan operator reference. Sekian, sama kan alamatnya. Lalu nilai Y-nya sama. Nah, ini fungsi dari operator reference. Oh ya, tadi lupa kakak tambahkan. Ini contohnya kakak menambahkan variabel lagi ya. Integer Y. Ini nilainya 0 atau kosong.
Nah, kita langsung tampilkan ya. Kita coba untuk alamat, meskipun nilainya kosong, apakah tetap memiliki alamat memori gitu. Kita coba dulu ya. Alamat nilai Y. Nah, Y kan tadi kita kosongkan kan? Y. Nah, kita coba runkan ya. Nah, tetap memiliki alamat memori. Meskipun di sini kita bisa menarik kesimpulan, meskipun kita deklarasikan variabel, namun nilainya tetap kita set 0 atau 0, itu pasti memiliki alamat memori. Jadi semua variabel itu memiliki alamat memori. Dan alamat memorinya tiap-tiap variabel itu pasti berbeda-beda gitu. Bisa jadi alamat memori ini sama teman-teman praktikan di rumah itu punya kakak dan punya kalian juga berbeda gitu. Jadi nggak harus sama alamat memorinya. Cukup mudah ya, cukup bisa dipahamin kan? Nah, ini sudah kakak contohkan di slide, bisa teman-teman ikutin. Cukup mudah. Jadi tugasnya juga cukup mudah, biar kakak tahu kalau teman-teman sudah mengikuti materi kali ini. Bisa teman-teman buat program perhitungan matematika, bebas perhitungannya, minimal 2 perhitungan. Semakin rumit perhitungan, semakin tinggi nilainya, nanti ada nilai plusnya. Nah, contohnya minimal 2 seperti apa? Contohnya luas persegi panjang, luas keliling persegi panjang gitu. Di sini kakak contohkan luas persegi panjang ya. Nah, setelah kalian mendapatkan hasil, tampilkan alamat memorinya. Seperti itu aja sih tugasnya. Cukup mudah. Terima kasih, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan, semoga kita bisa tatap muka ya secepatnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.